Keceriaan menyambut anak-anak saat libur sekolah tiba. Apalagi waktu liburan diisi dengan berwisata edukasi di mana anak-anak bisa berinteraksi dengan beragam hewan peliharaan. Seperti ditawarkan objek wisata Pasar Kebun di kawasan Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di lokasi ini anak-anak dengan didampingi orang tua bisa memberi makan langsung sejumlah hewan. Di antaranya memberi makan domba Garut serta kelinci-kelinci yang imut. Selain itu pengunjung juga bisa memberi makan ikan-ikan di kolam serta diajak melihat ayam hias. Tapi ada yang lebih seru nih, yakni memanen telur ayam langsung di kandangnya. Wah, asyik ya. Anak-anak pun dengan penuh sukacita mengambil telur-telur dari sejumlah ayam. Desa lagi ngasih makan kelinci. Nah terus tadi abis ngasih makan itu domba. Abis domba terus Cece tadi ngambil telur ayam. Selama di area ini, anak-anak dipandu langsung oleh tim khusus serta diberikan penjelasan tentang jenis hewan serta habitatnya. Konsep agrowisata yang disuguhkan memang dikhususkan untuk anak-anak, yakni bermain sambil belajar sehingga meminimalisir anak bermain gadget. Untuk bisa masuk ke wahana ini, pengunjung cukup membeli tiket Rp15.000 saat weekday dan Rp20.000 saat weekend atau hari libur tertentu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwana Wahyu, iNews melaporkan. Wih, pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Buletin Ayu Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Atania, inilah Buletin Ayu Siang selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi hari ini. Tidak terima laju kendaraannya dihadang saat melawan arah. Seorang supir angkot menantang pengendara motor hingga nyaris baku hantam di Bogor, Jawa Barat. Usai viral di media sosial pemirsa, polisi mengamankan pelaku dan menindak dengan surat tilang. Seorang pengendara motor nekat menghadang sopir angkutan kota yang melawan arah di Jalan Baru Kelurahan Puspanegara, Citerep, Kabupaten Bogor. Tak mau disalahkan, sopir angkot justru menantang pengendara motor hingga terlibat cekcok dan nyaris baku hantam. Warga mengaku di lokasi ini banyak pengguna jalan yang nekat melawan arah hingga menyebabkan kecelakaan. Ya kalau bisa untuk masalah iniannya lebih diperbaiki lagi biar sama-sama nyampe-nyampe nggak ada kejadian yang nggak diinginkan lah. Karena emang sering kali namanya perbodan itu mobil lawan arah. Tapi di sini sering kecelakaan juga, Pak? Sering.
Usai viral di media sosial, aparat Polsek Citerep mengamankan sopir angkot dan menindak pelaku dengan surat tilang. Dengan adanya berita itu, hari ini kita menindaklanjuti, kita amankan pengemudi berikut kendaraannya, bahwa kita berikan tindakan yang pertama berupa tilang. Selain itu, sopir angkot jurusan Cibinong Gunung Putri ini menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Mengaku-ngaku sebagai pegawai Kejaksaan Tinggi Surabaya, pemirsa, seorang wanita di Probolinggo, Jawa Timur ditangkap polisi. Dengan iming-iming bisa bekerja di kejaksaan, pelaku meraup uang puluhan juta rupiah dari sejumlah korbannya. Usai mendapat laporan dari korban, wanita yang mengaku-ngaku sebagai pegawai kejaksaan digeledah polisi di kediamannya di Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Probolinggo. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti termasuk seragam kejaksaan. Usai digeledah, barang bukti dan pelaku langsung diamankan ke Mapolres Probolinggo untuk menjalani pemeriksaan. Dalam rilis yang digelar polisi kemarin, tidak hanya seragam kejaksaan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti sabuk, PIN, serta sejumlah kartu keanggotaan kejaksaan dan pengadilan. Polisi menyebut sejumlah korban berhasil terkena perangkap pelaku dan telah menyetorkan uang puluhan juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban bisa bekerja di kejaksaan. Kasus pasal yang dipersangkakan adalah 372 KUHP dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 900. Perlu disampaikan kepada masyarakat juga untuk diketahui bahwa agar lebih berhati-hati terhadap modus-modus seperti ini. Bahkan modus-modus yang lain biasanya ada seolah-olah mengatasnamakan kami atau pimpinan kejaksaan, pimpinan kepolisian, dan pengadilan. Di Pontianak, polisi menangkap 2 pelaku pengancaman dan pemerasan dengan modus mengaku menjadi anggota reserse narkoba. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan residivis kambuhan dan sering meresahkan warga kota Pontianak dan sekitarnya. Akibat perbuatan pelaku, seorang korban mengalami kerugian 2,4 juta rupiah dan sempat mendapat kekerasan. Dari Probolinggo dan Pontianak, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, seekor ular piton ditemukan melilit di atas sebuah lemari ruang tamu rumah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Jambi, pemirsa, petugas damkar mengevakuasi 3 piton di permukiman warga dari 3 lokasi yang berbeda. Seekor ular sanca batik sepanjang 3 meter ini ditemukan berada di atas sebuah lemari ruang tamu rumah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas damkar yang mendapat laporan pemilik rumah langsung berupaya mengevakuasi ular. Tidak butuh waktu lama, ular berhasil ditangkap. Hewan melata ini diduga merupakan peliharaan warga yang lepas karena selain memiliki warna kulit yang cantik terawat, ular juga tidak agresif saat ditangkap petugas damkar. Dari Kota Jambi, petugas damkar mengevakuasi 3 ular piton dari lokasi berbeda. Ular piton pertama dievakuasi dari dalam drum di kamar mandi sebuah toko perhiasan di Kecamatan Jambi Selatan. Meski sempat kesulitan karena lokasi yang sempit, ular berukuran 3 meter ini berhasil ditangkap. Di kawasan Kecamatan Jelutung, petugas harus menjebol saluran air untuk mengevakuasi piton yang bersembunyi di dalamnya. Petugas damkar juga kembali mengevakuasi ular piton berukuran 3 meter usai memangsa ternak ayam di Kecamatan Alam, Barajo, Kota Jambi. Hewan melata yang meneror warga ini selanjutnya diamankan ke Makodamkar Kota Jambi sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, warga dan polisi bergotong royong menangkap seekor buaya yang masuk ke tambak warga. Ini merupakan buaya kedua yang ditangkap warga setelah sebelumnya warga menangkap buaya yang lebih besar. Teror buaya muara di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan membuat masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira resah dan ketakutan. Kemungkinan buaya-buaya itu kelaparan sehingga mencari makan di dekat pemukiman warga. Buaya sepanjang 4,2 meter ini selanjutnya dibawa menggunakan perahu ke BKSDA Palembang untuk dilakukan penangkaran. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di kawasan kemunculan buaya sehingga benar-benar dinyatakan aman. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba tempat makan dengan sensasi berbeda, bisa mengunjungi salah satu rumah makan di Kota Bogor, Jawa Barat. Pengunjung bisa menikmati berbagai menu makanan dan juga minuman sambil melakukan terapi ikan. Sekilas, tidak ada yang beda dari rumah makan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor ini. Eits, tapi tunggu dulu. Jika sudah berada di dalam rumah makan, baru deh terasa uniknya. Ya, rupanya rumah makan ini menyediakan terapi ikan yang berada di bawah meja makan dan diklaim yang pertama di Kota Bogor. Tak heran setiap harinya tempat ini selalu ramai pengunjung yang penasaran mencoba terapi ikan sambil menikmati makanan. Sensasi geli dari gigitan ikan-ikan kecil tersebut membuat pengalaman yang unik dan menyenangkan. Selain bakso jumbo, di sini juga tersedia ikan dan ayam bakar dengan berbagai varian rasa yang tentunya menggugah selera. Apalagi cuaca panas ini ya, kaki berendam ini sejuk banget. Pengelola rumah makan menjamin kebersihan air yang dipenuhi ikan meskipun ramai pengunjung keluar masuk kolam. Selain harga makanan yang cukup terjangkau, merasakan sensasi terapi ikan di lokasi ini diyakini bisa memberikan manfaat kesehatan seperti mengobati sel kulit mati dan melancarkan sirkulasi darah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, selain kian meresahkan, dampak judi online semakin meluas ke segala aspek, termasuk tingginya angka perceraian di sejumlah daerah. Selain itu, pemirsa, sejumlah selebgram juga ditangkap karena mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya. Enam selebgram asal Lampung yang diamankan polisi ini antara lain 4 wanita dan 2 lainnya laki-laki. Keenam selebgram yang telah ditetapkan sebagai tersangka mempromosikan situs judi online yang terafiliasi dengan server judi di negara Kamboja. Seluruhnya mengaku memiliki followers belasan ribu hingga puluhan ribu dan beberapa di antaranya telah mempromosikan situs judi online sejak 3 tahun lalu. Di Bogor, Jawa Barat, seorang selebgram perempuan muda diamankan polisi usai mempromosikan situs judi online di Instagram miliknya. Pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa ini mendapat bayaran jutaan rupiah dalam 1 bulan. Di Cianjur, Jawa Barat, masalah judi online menjadi tren baru kasus perceraian dan jumlahnya meningkat. Pengadilan Agama Cianjur mencatat sebanyak 2.400 perkara yang masuk, sebagian diantaranya akibat masalah judi online. Bahkan salah satu perkara yang ditangani, nilai kerugiannya mencapai miliaran rupiah akibat judi online. Dan karena hal itu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Sehingga mereka akhirnya berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Setidaknya ada lebih dari 63.000 transaksi yang menembus angka 25 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi membuka posko penerimaan peserta didik baru di warung yang berada di depan sekolah. Pendaftaran sekolah di warung ini dilakukan akibat gedung sekolah disegel oleh pemilik lahan. Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi harus membuka posko penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sebuah kios kosong dan bersebelahan dengan tukang tambal ban. Bukan tanpa sebab, sekolah terpaksa membuka pendaftaran sekolah di warung lantaran gedung sekolah disegel oleh pemilik lahan. Sejak 25 Juni lalu, pihak sekolah terpaksa membuat posko di kios karena sekolah ditutup akibat polemik pemilik lahan dan pemerintah Kota Jambi. Terlihat gerbang sekolah ditutup dengan pagar seng oleh pemilik lahan. Meski buka di warung, banyak warga sekitar yang mendaftar di sekolah tersebut. Tahun ini SDN 212 membuka 56 kuota untuk 2 kelas peserta didik baru hingga 30 Juni 2024 mendatang. Kata-dekat tuh dekat banget tuh enggak, cuma terjangkau gitu. Dengan jalan kaki kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa cepat gitu harapannya ya kalau bisa cepat selesaikan lah. Gitu ya Bu ya. Oke. Setelah sempat menghebohkan, kini pendaftaran peserta didik baru telah dipindahkan ke sekolah SDN 206 yang tak jauh dari sekolah tersebut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Penghuni rumah dan pihak kurator salah satu perusahaan terlibat ketegangan saat hendak melakukan pengosongan rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kedua pihak nyaris terlibat baku hantam saat pemilik rumah tiba di lokasi hingga proses eksekusi dibatalkan. Di kawasan perumahan Pulau Gebang Permai ini, pihak kurator mengosongkan 6 rumah atas aset kepemilikan perusahaan. Petugas damkar Kota Depok mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok ke dalam septic tank rumah warga di kawasan Pancoran Mas Depok. Diduga beton penutup septic tank yang berada di teras rumah ini ambles karena tak mampu menahan beban kendaraan. Usai kejadian, pemilik rumah memperbaiki septic tank yang rusak. Menggunakan kain sarung dan batang bambu, sejumlah warga membawa seorang pasien ke RSUD Haja Andi Depu. Selain berjalan kaki lebih dari 5 jam, mereka juga bertaruh nyawa melewati beberapa sungai berarus deras. Warga desa Beso Angin dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tubi Taramnu, Polewali Mandar, meminta pemerintah segera memperbaiki akses jalan di desa mereka. Pemirsa, tampilan tradisi outfit warna-warni cerah mencolok terlihat di kedatangan jemaah haji asal Sulawesi Selatan saat tiba di tanah air. Sejumlah jemaah tampil mewah dengan detail pahit yang dibordir, kerudung yang dipenuhi manik, serta jemaah pria yang mengenakan jubah ala Raja Salman. Tampilan outfit warna-warni terlihat mencolok saat ratusan jemaah haji kloter pertama asal Sulawesi Selatan tiba di asrama Haji Sudiang, Biringkanaya, Makassar. Para jemaah perempuan mengenakan pakaian khas Bugis Makassar yang cerah dan mencolok. Berbeda dari jemaah haji pada umumnya yang berpakaian serba putih, mereka memilih busana berwarna-warni dengan detail payet yang dibordir hingga kerudung yang dihiasi manik-manik. Sementara itu, jemaah pria juga tampil modis dengan jubah ala Raja Salman, gamis panjang, dan penutup kepala kefie. Penampilan mewah dan unik ini menjadi tradisi bagi jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Rata-rata dari Makassar. Makassar ya, Saya Bu. sendiri dari Bekasi. Oh, Bekasi ya, Bu. Sehat ini, Bu. Alhamdulillah sehat. Banyak mas-masnya, Bu. Nah, ini mah Mas Jakarta, Mas iya. Dubai. Oh, iya, siap. Kami alhamdulillah kami sudah sampaikan dari awal agar mereka menggunakan pakaian batik tetap, tapi ini saya lihat belum sebagian jemaah belum menggunakannya, masih ada yang pakaian budaya kita Sulawesi Selatan, tapi itu juga kita tidak bisa melarang karena mungkin karena budaya ya. Meski Sekretaris PPIH Debarkasi Makassar telah menghimbau para jemaah agar memakai pakaian yang sederhana, namun setiap tahun jemaah haji dari Sulawesi Selatan tetap kembali dengan pakaian berwarna cerah dan riasan lengkap yang dianggap sangat istimewa bagi masyarakat setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Padang Sidempuan, Sumatera Utara diringkus polisi lantaran terlibat komplotan pencurian berangkas di salah satu rumah warga. Di Kabupaten Gianyar, Bali, pemirsa, polisi meringkus sepasang kekasih usai nekat membuang bayi karena hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua. Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara menangkap 3 pelaku pencurian berangkas di salah satu rumah warga di daerah Padang Matinggi, Kota Padang Sidempuan. 2 tersangka diketahui pasangan suami istri, sedangkan 1 tersangka sebagai otak pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga meringkus 9 pelaku pencurian dengan pemberatan yang kerap beraksi di Kota Padang Sidempuan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras Peggy Setiawan mengikuti rekonstruksi yang akan digelar penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat. Penolakan tersebut disampaikan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, karena Peggy tak terlibat pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sementara itu, terkait persiapan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy telah menyiapkan sebanyak 10 saksi dan saksi ahli.